Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Nur Putri Ayu dengan NIM 210700008. Saya berasal dari kelas B1 angkatan 2021 non-reguler dari Prodi PG PAUD. Hari ini saya akan mempresentasikan mengenai tugas saya dari mata kuliah Kapita Selekta PAUD yang diampu oleh Ibu Chandra Anasri Windarsih SH MPD dengan judul Egosentris. Nah, selanjutnya di sini saya akan membacakan mengenai definisi egosentris. Sebetulnya apa sih egosentris itu? Yuk kita kenali lebih dekat. Menurut Wills tahun 2009 yang dikutip dari jurnal Mulyadi dengan judul Pendekatan Psikologi Keluarga terhadap Sikap dan Perilaku Egoistik Anak, egosentris adalah sifat yang menjadikan diri seseorang sebagai pusat perhatian, yang diusahakan olehnya dengan segala cara. Pada kondisi seperti itu, orang lain tidak penting baginya. Dia mengutamakan dan mementingkan dirinya sendiri. Selain itu, dalam jurnal ini juga disebutkan beberapa karakteristik anak yang memiliki sifat egosentris. Yang pertama ada keras kepala. Anak yang memiliki sifat egosentris cenderung akan memiliki sifat keras kepala karena bagi dirinya pendapat ia merupakan pendapat yang paling benar dan ia tidak akan peduli dengan pendapat orang lain. Yang kedua adalah mudah emosi. Orang yang cenderung memiliki sifat egosentris memiliki emosi yang terkadang meledak-ledak. Bahkan ia bisa marah ketika teman-temannya tidak memperhatikan dirinya. Yang ketiga ada pemberontak. Orang yang bersikap egosentris biasanya merasa sulit diatur oleh orang lain. Apabila memiliki kemauan yang besar, dia tidak segan-segan untuk melanggar semua peraturan demi mencapai tujuannya. Yang keempat yaitu haus perhatian. Orang yang bersikap egosentris biasanya ia haus akan perhatian orang lain. Ia tidak ingin perhatian yang biasa-biasa saja. Selanjutnya di sini juga ada penyebab sikap dan perilaku egoistik. Menurut Willy Sofyan S. tahun 2009, yang pertama, sifat egosentris disebabkan oleh adanya rasa takut. Rasa takut ditolak, rasa takut tidak diterima dalam pertemanan, rasa takut tidak memiliki teman. Padahal sifat seperti itu atau kekhawatiran seperti itu seharusnya tidak perlu dikhawatirkan. Yang kedua adalah sikap manja. Sikap manja dapat muncul akibat pola asuh dari orang tua yang sangat over karena orang tua memiliki kasih sayang berlebih untuk anaknya. Yang ketiga, memiliki kepribadian belum matang. Anak yang bersikap dan perilaku egosentris biasanya tingkah lakunya belum matang untuk tingkat yang paling sederhana. Nah, kebelumatangan ini mendorong mereka untuk kurang peduli dengan orang lain. Mereka belum memahami dan tidak termotivasi untuk belajar merasakan perasaan orang lain. Selanjutnya di sini saya akan mulai menjelaskan tentang problem solving yang saya ambil di lapangan. Anak ini dapat dikatakan memiliki sifat egosentris yang tinggi dan berlebih. Bahkan hampir setiap hari selalu ada kejadian yang membuat teman-temannya marah dan menangis. Terkadang dirinya pun sampai ikut menangis. Contoh pertama yaitu ia selalu ingin di barisan paling depan, namun dengan cara yang salah, yaitu dengan menyela antrian dan menyerobot, yang akhirnya membuat temannya marah dan kesal. Ia juga tidak suka saat diberi arahan.
Selain itu, ada beberapa fakta di lapangan seperti ia suka merebut mainan temannya, ia suka tiba-tiba emosi. Solusi yang dapat dilakukan yang pertama adalah ajak anak untuk berdiskusi tentang akibat dari sikap egosentrisnya yang berlebihan, bisa sambil membaca buku atau saat membersamainya bermain. Perlahan tumbuhkan rasa empati yang ada dalam dirinya. Yang kedua yaitu meningkatkan penerimaan diri. Sikap dan perilaku egosentris dapat dihilangkan dengan cara meningkatkan penerimaan diri dan rasa aman. Dengan cara ini, anak akan peduli dengan kesejahteraan orang lain. Anak tidak akan khawatir ataupun takut dirinya tidak diterima oleh orang lain. Selanjutnya di sini ada treatment yang sudah saya coba di lapangan, yaitu dengan menyikapi perilaku egosentris anak dengan sabar. Yang kedua, memahami emosi yang dirasakannya. Yang ketiga, memberinya pengertian. Yang keempat, tidak menjudge anak secara langsung apapun yang ia langsung lakukan. Yang kelima, mengenalkan berbagi melalui cerita, melalui dongeng, melalui digital storytelling, ataupun hal yang lain. Yang keenam yaitu mengajak anak untuk berdiskusi. Di sini saya sudah membaca beberapa artikel pendukung mengenai sikap egosentris pada anak. Yang pertama ada dari Rabbit Hole. Menurut Zes, dalam artikel Rabbit Hole, sikap egosentris pada anak usia 2-6 tahun memiliki sifat egosentris itu adalah hal yang wajar, karena justru dengan adanya sikap egosentris pada anak, ini menjadi salah satu pertanda berkembangnya sel-sel otak pada anak. Namun ketika anak memiliki sifat egosentris yang berlebihan, ini juga menjadi tidak baik untuk dirinya dan untuk orang-orang di sekitarnya. Selanjutnya, menurut Bunda Hamidah dalam artikelnya dengan judul Memahami Fase Egosentris pada Anak, ternyata banyak hal-hal yang dapat dilakukan untuk memahami sikap anak yang sedang berada dalam fase egosentrisnya. Salah satunya dengan memahami dulu apa yang menyebabkan anak bersikap seperti itu. Kita harus mengetahui apa latar belakang yang menyebabkan anak-anak bersikap seperti itu. Kita harus mengetahuinya lebih detail. Ketika di sekolah, kita bisa bertanya kepada orang tua apa yang melatar belakanginya, apakah ada hal pemicu ketika anak bersikap egosentris itu. Setelah itu, berikan kesepakatan antara anak dengan orang tua di rumah dan guru dan murid untuk di sekolah. Ketika anak sedang meledak-ledak dalam emosinya, tidak lupa untuk memberikan batasan apa saja yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Hal lain yang harus dipertimbangkan adalah konsistensi dalam penerapan peraturan. Jika tidak konsisten, jangan salahkan jika anak akhirnya menjadi anak yang mudah melanggar aturan, tidak disiplin, tidak menghormati orang tua dan guru, dan perilaku tantrumnya akan semakin sulit dikendalikan. Agar kita lebih mengenal sikap egosentris pada anak, saya sudah memiliki video pendukung mengenai egosentris pada anak. Selain itu, dalam video ini juga ada beberapa tips and trik bagaimana cara mengatasi sikap egosentris pada anak. Yuk kita tonton dan simak videonya. Selamat menyaksikan. Jadi saya mau jelasin dulu nih, apa sih egosentris itu?
Jadi ayah bunda di rumah yang dimaksud dengan egosentris atau semau dia. Jadi tindakan di mana si anak ini ingin untuk memaksakan melakukan sesuatu. Jadi sifat di mana si anak itu dia selalu menginginkan orang dewasa itu memperhatikan dia. Egois gitu ya? Bukan egois. Jadi kalau bedanya sama egois, egosentris itu adanya di anak. Kalau egois itu adanya di orang dewasa. Gitu. Kenapa bisa beda? Kalau egosentris itu dia tanpa mempedulikan orang lain karena dia tidak bisa berpikir untuk secara logika. Oh gitu. Jadi, Karena masih anak-anak karena ya? masih anak-anak. Tapi kalau egois, dia adanya di orang dewasa. Kan orang dewasa itu udah bisa berpikir secara logika. Jadi orang dewasa itu kan tahu ya yang namanya berpikir secara benar dan benar baiknya atau jeleknya gitu benar. kan. Sedangkan kalau anak kecil kan kita tahu sendiri. Ya belum paham ya. Yang namanya benar atau salah gitu kan. Nah, kita bahas di sini kan masalah egosentris. Jadi egosentris itu program yang diciptakan oleh Allah. Jadi tujuannya itu untuk supaya otak si anak ini nggak tumpul. Oh gitu. Iya. Kenapa nggak bisa kayak gitu? Jadi gini, perkembangan otak anak itu dimulai dari 0 sampai 5 tahun. Ya, periode emasnya. Jadi 0 sampai 5 tahun. Otak itu kan seperti ranting-ranting ya. Ya, neuron-neuron, saraf-saraf otak. Dimana ketika semakin banyak neuron-neuronnya itu berarti nantinya si anak akan semakin pintar. Oh gitu. Nah, neuron ini atau saraf ini akan tumbuh ketika si anak itu mempelajari sesuatu hal yang baru atau melakukan hal yang baru. Gitu. Iya, jadi kalau kita sebagai orang tua itu melarang sehingga si anak itu tidak jadi melakukan sesuatu atau memikirkan sesuatu yang baru, itu jadi nggak bakal tumbuh. Otak itu nggak akan tumbuh, stop gitu. Nah makanya Allah itu nyiptain yang namanya egosentris. Jadi program untuk memaksa disebutnya, supaya perkembangan otak anak ini tidak berhenti, tidak tumpul gitu. Jadi tetap berlanjut. Nah kita sebagai orang tua ini harus paham yang namanya egosentris. Nah kalau egosentris sendiri itu terbentuk dari usia berapa ya? Dari yang seperti yang aku bilang tadi kan. Jadi egosentris itu dimulai 0 sampai 5 tahun. Bahkan kalau kita sebagai orang tua tidak bisa mencairkan, itu bisa ke bawah sampai dewasa. Gitu. Makanya ini perlu kita sikapi sebagai orang tua. Nah, jadi gini nih ya, kalau anak-anak itu kan seringnya kan dia taunya pokoknya gitu. Jadi pokoknya aku mau ini, pokoknya itu punya aku gitu. Jadi selalu pokoknya itu gimana sih? Nah, mereka itu jadi egois ya. Iya, yang tadi itu egosentris. Iya, gitu. egosentris. Pokoknya, jadi dia memaksa untuk melakukan sesuatu, untuk memiliki sesuatu. Jadi intinya memaksa lah namanya egosentris. Nah, kira-kira kita sebagai orang tua ini harus gimana nih menghadapi seperti itu? Nah, kalau untuk bagaimana menghadapinya, yang pertama ya harus sabar. Karena emang ini kan program yang diciptakan oleh Allah untuk supaya perkembangan otak anak ini tetap berjalan ya, untuk tetap tumbuh gitu. Nah yang kedua, kita ini sebagai orang tua jangan selalu melarang, dalam arti sikap kita sebagai orang tua itu jangan selalu melarang. Jadi kasih kesempatan si anak itu untuk melakukan sesuatu atau untuk untuk memikirkan sesuatu. Dia kan yang namanya anak itu kan pasti rasa ingin tahunya itu besar ya. Iya. Nah itu di situ sebenarnya dia sedang tumbuh otaknya. Jadi kita sebagai orang tua itu harus melihat mana yang harus dilarang, mana yang tidak harus dilarang. Gitu, iya. Gitu. Contohnya gini lah, ketika dia memainkan sesuatu atau melihat sesuatu yang baru, pasti kan punya rasa penasaran. Contohnya benda-benda yang ibaratnya bisa dibilang ada harganya lah, mahal gitu kan. Nah, dia pasti pengen tahu juga kan, karena dia apapun benda itu mau dia murah mau mahal dia nggak tahu itu mahal atau murah gitu kan. Oh misalnya kan ada pajangan nih di dalam rumah gitu, kayak usia balita gitu kan, mereka kan yang rasa ingin tahunya besar, terus mereka tuh gitu kan, pegang-pegang gitu. Kita jangan nggak boleh yang larang, jangan pegang itu ya gitu, takut pecah, gimana itu nggak boleh ya kayak gitu. Nggak boleh, jadi kita lebih baik kita dampingin gitu, dia pegang nggak masalah gitu. Kasih tahu gitu ya.
dia megang misalnya sekali 2 kali gitu kan. Ini tuh apa gitu, gitu ya kan. benar. Tapi ketika itu emang membahayakan dia, ya boleh ada dilarang. Contohnya misalnya pisau, misalnya ada pisau atau ada benda-benda yang tajam lah. Ini kan bisa membahayakan atau melukai dia ya kan. Itu bisa kita larang karena emang itu benda yang membahayakan. Tapi kalau kira-kira tidak membahayakan dia, jangan dilarang. Gitu. Atau enggak dikasih tahu, misalnya dia lagi pegang pajangan, ini tuh pajangan loh, tapi kamu harus hati-hati, ini bisa pecah dan melukai tangan kamu, gitu ya. Boleh kayak gitu. Iya benar. Jadi emang dia pasti pengen tahu. Gitu. Ini apa gitu. Jadi egosentris ini emang semua ada pada manusia ya. Iya, jadi semua manusia pasti punya sifat egosentris. Yang tadi gitu. Kan dibilang. Iya. Jadi program memang udah didesain nih. Program ini oleh Allah itu udah didesain gitu. Untuk sebenarnya ya tujuannya bagus untuk perkembangan otak. Gitu. Nah, jadi gini nih ya. Ketika kita melarang anak itu pasti kan menolak ya. Kalau dilarang, kamu nggak boleh ya kayak gini gitu. Maksudnya mengarahkan kamu nggak boleh kayak gini. Ini tuh membahayakan buat kamu. Si anak itu pastinya nangis. Iya. Karena dia nggak tahu kan yang bahaya atau enggak gitu. Padahal kita mengarahkan yang baik. Nah, itu gimana tuh ya? Ya tetap kita sebagai orang tua kan kita tahu ya mana yang baik, mana yang benar, mana yang salah gitu kan, mana yang jelek buat dia. Nah, ketika emang itu jelek atau itu nggak baik buat dia, tetap kita larang. Walaupun dia nangis, ya kita nggak ada masalah. Kan saya juga udah bahas ya bagaimana cara mengatasi anak yang suka menangis nih, videonya yang ini nih, gitu kan. Kalau emang belum nonton, tonton dulu ya, gitu. Jadi emang nggak masalah gitu ketika emang anak menangis ya menangis, karena kan menangis itu satu buah alat si anak itu untuk bertahan sebenarnya dengan keinginannya ya. Bertahan dengan keinginan dia. Makanya ya orang tua harus sabar gitu untuk ini. Tetap kita kasih arahan yang baik mana, yang salah mana gitu. Nah, jadi kapan kita mencairkan pikiran anak tentang pemikiran dia yang semau dia gitu, yang egosentris tersebut? Kan tadi saya bilang ya, jadi 0 sampai 5 tahun itu kan periode emas untuk perkembangan otak. Jadi itu kita bisa cairkan mulai misalnya dia masuk TK. Nah, itu kita mulai cairkan. Karena apa? Kalau kita tidak cairkan, itu sampai bisa terbawa sampai dewasa. Ketika dia menjadi orang dewasa. Jadi orang yang egois. Iya, gitu. benar. Makanya ini kewajiban orang tua, ya bunda ya di rumah. Ini kewajiban kita sebagai orang tua untuk mendidik anak supaya egosentrisnya ini hilang gitu. Nah, kita kan punya 2 anak nih, laki-laki semuanya. Jadi kalau seandainya beli mainan, aku beliin 1 mainan gitu, yang satu lagi kakaknya nggak dibeli mainan. Tujuan aku sebenarnya supaya mereka itu bisa saling gitu, bisa saling bareng-bareng gitu, nggak rebutan. Ya punya mainan 1 bareng-bareng. Nah, itu bagus apa enggak tuh ya? Kira-kira membentuk pola egosentris atau malah bagus untuk mereka? Ya justru itu sebenarnya kalau bisa, apalagi kalau kita punya anak misalnya lebih dari 1 ya. Itu kalau bisa kita kenalkan yang namanya konsep berbagi sambil kita menghilangkan sifat egosentrisnya. Itu kita bisa kasih konsep berbagi. Jadi kalau bisa ketika kita memberikan mainan untuk anak, ya misalnya kita punya anak 2, itu hanya 1 mainan yang dibeli. Atau bisa juga boleh bergilir. Misalnya minggu ini kakaknya, minggu depan misalnya diberikan mainan adiknya gitu kan. Itu boleh. Jadi intinya kita kenalkan konsep berbagi. Dan kita juga sebagai orang tua sambil memperkenalkan sifat hak milik orang lain atau konsep hak milik orang lain. Jadi ini mainan misalnya beliin untuk kakaknya. Untuk kakak. Ini kita jelaskan kepada adiknya, ini punya kakak loh. Jadi kalau kamu mau main, kamu harus izin dulu gitu. Harus izin dulu, harus minjam lah, minjam. Ini harus izin untuk kepada kakaknya. Dan kakaknya juga sama. Kalau ini punya adik harus izin dulu ya sama adik gitu kalau mau pinjam. Nah, tujuannya ketika dia jadi dewasa, itu bisa menghargai yang namanya hak orang lain, mana yang hak dia, mana yang hak orang lain. Itu bisa menghargai orang lain. Itu penting banget ayah bunda ya, harus diterapkan ya. Nah, contohnya lagi kan sekarang ini banyak ya, misalnya orang berkendara motor lah, terus serobot-serobotan di jalan. Itu kan berarti dia nggak punya yang namanya kesadaran ini hak pengguna jalan lain ya kan. Jadi itu namanya dia sebenarnya egois ya.
ya mungkin orang tuanya dulu nggak mengajarkan yang namanya konsep hak milik orang lain, konsep berbagi. Gitu. Itu bakal terbawa sampai dewasa ketika kita sebagai orang tua nggak mencairkan, yaitu di usia dini gitu. Makanya penting banget kita sebagai orang tua untuk segera mencairkan ketika dia emang sudah usia TK lah gitu TK. kan. Karena kan periode emas untuk perkembangan otak ini kan sudah selesai 5 tahun tuh. Jadi kita boleh mencairkan saat usia TK gitu. Maksudnya mencairkan itu lebih mengarahkan ya. Mengarahkan mana yang baik, mana yang tidak baik gitu. Jadi kita perkenalkan konsep yang tadi itu, mana yang boleh, mana yang tidak. Mana yang punya orang, mana yang milik dia. Iya, benar-benar. Dan dia kalau bisa kita konsep berbagi itu nanti saya bilang. Konsep berbagi, ayo kita main bareng-bareng gitu. Jadi nggak apa-apa beli mainan satu untuk bareng-bareng gitu. Justru salah kalau kita beliin dua-duanya. Oh gitu, saling satu dibeliin supaya nggak ribut gitu. Nanti dia timbulnya egois ya. Ini punya aku, ini juga punya aku gitu. Nggak ada timbul sikap berbaginya. Iya benar. Nah jadi gini ya, seandainya kita sebagai orang tua udah mengarahkan si anak ini untuk tidak egosentris ya, maksudnya sudah mencairkan atau memberikan nasihat-nasihat terbaik untuk anak, tapi anak tersebut masih egosentris, ibaratnya seperti gagal lah gitu mendidik anak seperti itu ada nggak maksudnya kaitannya dengan lingkungan sekitar gitu atau teman-temannya gitu, ada nggak? Padahal kita sendiri orang tua sudah menerapkan gitu di rumah. Gimana tuh? Sebenarnya pendidikan pertama itu adanya di keluarga. Iya. Jadi faktor lingkungan juga berpengaruh. Cuman yang paling utama itu adalah lingkungan keluarga. Ayah, ibu gitu. Iya, ayah, ibu, kakak, adik misalnya dia punya. Jadi itu yang membentuk si karakter anak, terutama perilaku orang tua. Perilaku orang tua paling penting. Contohnya ya tadi kan di awal kita udah bicara, pokoknya aku mau ini, pokoknya mau itu. Itu biasanya orang tuanya pun perilakunya seperti itu. Jadi ya mengikuti dia. Gitu. Berarti juga di sini kesadaran orang tua itu penting ya. Iya, makanya jangan selalu menyalahkan anak gitu. Jadi kan nggak selalu yang namanya kesalahan itu ada di anak. Iya benar. Sebenarnya anak itu ibarat kertas. Kertas putih kosong, tergantung orang tuanya mau menulis apa. Bagaimana gitu. Orang tuanya cara mendidiknya. Kalau anak kita tidak ingin egosentris seperti yang pokoknya kita juga sebagai orang tua usahakan jangan mengucapkan kata pokoknya kamu harus pintar, pokoknya kamu harus rajin belajar, pokoknya harus jadi anak baik. Itu nggak boleh. Jadi itu tuh termasuk juga memaksakan anak ya, nggak boleh ya. Kita berarti sebagai orang tua egois ya kalau begitu. Egois, makanya gitu. Janganlah kita buang hal seperti itu, biarkan anak ini nanti berkembang dengan sendirinya atau tapi kita arahkan gitu. Atau kata-katanya bisa diganti dengan kata-kata yang lebih enak ya, maksudnya misalnya pokoknya kamu harus rajin belajar, mungkin lebih diganti kata-katanya kamu harus yang rajin belajar ya supaya kamu pintar atau gitu. Iya, jadi kayak pokoknya rajin belajar misalnya, itu kita bisa ganti gini, kamu tahu nggak orang kalau rajin belajar itu pasti pintar. Kamu mau nggak jadi anak pintar? Karena kalau anak pintar itu nanti mau ngapain aja pun enak gitu. Iya. Kita kenalkan, kita kasih tahu pemahamannya kita orang pintar itu bisa jadi sukses, bisa jadi orang yang menyenangkan Iya, jadi jangan memaksakan pokoknya kamu harus rajin belajar. Jangan. Karena dia juga nggak ngerti kalau rajin belajar nanti dia mau apa gitu yang didapatkan sama dia. Tapi kalau kita jelaskan kayak tadi, kalau orang rajin belajar nantinya pintar. Nanti kalau orang pintar itu bisa sukses. Gitu. Ketika kamu sukses, mau jadi apa pun bisa. Terbayang hal yang membanggakan, yang menyenangkan untuk dia. Iya benar. Jadi kan punya enak ya. Akhirnya dia termotivasi untuk belajar karena aku pengen seneng nih, harus belajar, harus pintar gitu. Benar harus jadi begitu. Jadi timbulnya itu nanti kesadaran diri dia. Iya benar. Gitu. Jangan memaksakan lah. Gitu. Ya jadi begitu cara mengatasi anak yang semau dia atau egosentris. Mudah-mudahan kita sebagai orang tua bisa menghilangkan atau mencairkan keinginan si anak yang semau dia atau egosentrisnya. Jangan sampai anak itu terbawa sampai dewasa.
karena dia akan menjadi orang yang egois nantinya. Nah, jadi ayah bunda, semoga kita selalu sabar dan sabar dalam mendidik anak-anak kita semua ya. Mudah-mudahan anak-anak kita semua tidak menjadi anak yang egois. Dan kita juga sebagai orang tua harus menyadari ya bahwa kita juga nggak boleh egois dan memaksakan sesuatu terhadap anak kita. Jadi kita juga harus saling, harus mengerti anak, bicara yang baik, tutur katanya yang lembut. Jadi anak insya Allah bisa memahami dengan sendirinya ya. Nah, mungkin gitu aja sharing kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya untuk ayah bunda di rumah.